sampaikan kepada Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat yang melimpah, nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami datang kembali untuk kami mendengarkan sebagian akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan yang daripada Tuhan sendiri. Berbicaralah Tuhan melalui mulut bibir daripada hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar boleh menjadi berkat, kekuatan, kami dapat melakukan, kami tetap beriman di dalam situasi yang sulit sekalipun. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, menyimpan dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman diambil dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sikap di dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti kesesakan adalah kesempitan dan kesukaran. Hari-hari ini seluruh dunia sedang berada di dalam kesukaran karena munculnya wabah virus yang bernama Corona atau COVID-19. Hampir semua negara dan juga suku bangsa, juga termasuk bangsa Indonesia. Virus ini tidak memilih status sosial, status agama, warna kulit, atau status suku bangsa. Akibat daripada virus corona ini begitu parah, banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang sedang dirawat di rumah sakit. Banyak termasuk tokoh-tokoh agama, orang-orang Kristen juga yang mengalami peristiwa yang sama, sehingga mereka berpendapat dan selalu menghubungkan dengan hukuman daripada Allah sendiri. Apakah benar seperti demikian? Kesimpulan dari peristiwa ini adalah tidak ada satupun orang yang tidak mengalami kesempitan, mengalami kesukaran, mengalami kesesakan. Termasuk di dalamnya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Alkitab, maka banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dalam kesesakan hidup kita menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Di samping itu, kita harus tetap percaya dengan iman kita bahwa kita juga harus bertindak hati-hati, menjaga diri agar kita tidak tertular dan atau terimbas oleh virus yang membahayakan ini. Nats yang kita baca merupakan janji yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan, Tuhan Yesus akan meluputkan, Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari kematian kalau belum waktunya dari Tuhan sendiri. Dan supaya kita bisa merasakan dan mengalami janji Tuhan di masa kesesakan seperti sekarang ini, maka harus dimulai dari diri kita sendiri dan jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Artinya kita harus punya sikap dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menjaga hati kita.
Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang hati, hati merupakan organ tubuh yang sangat penting bagi manusia. Karena hati adalah sumber dari segala keinginan dan segala keputusan. Hati merupakan pusat kehidupan. Hati merupakan perangkat lunak seluruh kehidupan kita. Karena dari dalam hati kita bisa buat program yang baik, program yang jelek, program yang menguatkan, program yang menjatuhkan. Hati mencerminkan siapa diri kita sesungguhnya. Hati tidak bisa berbohong, tetapi hati bisa memerintahkan kita bohong. Hati tidak membunuh, tetapi hati bisa memerintahkan kita membunuh. Hati tidak meninggalkan Tuhan. Hati tidak meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, tetapi hati bisa memerintahkan kita meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan. Hati bisa terkontaminasi virus yang berbahaya seperti iri hati, dendam, dengki, dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik dan yang jahat dapat dikerjakan oleh hati manusia. Sebagai orang yang sudah dibersihkan hatinya oleh darah Kristus, maka melalui diri kita dan pertolongan Roh Kudus, kita mau berseru-seru untuk bisa menjaga hati kita dari segala virus-virus yang membahayakan hidup kita, sehingga kita punya sikap untuk tetap ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Firman Tuhan berkata, jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Yang kedua, kita harus percaya dan jangan bimbang. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-10 berkata demikian, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Di dalam keadaan seperti ini, kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita minta perlindungan? Apakah kita minta perlindungan kepada Allah atau minta perlindungan kepada manusia? Oleh sebab itu, dalam kondisi dan situasi seperti ini, kita harus percaya dan jangan bimbang bahwa perlindungan Tuhan ada di sekitar umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Orang dunia mencari perlindungan dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang mungkin dianggap bisa memberikan perlindungan. Berbeda dengan firman Tuhan yang kita baca. Kita menyikapi keadaan seperti sekarang ini, maka kita harus percaya kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk itulah kita harus mempunyai kerinduan yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Jadi jelas harus berasal dari diri kita sendiri. Pertanyaannya, mengapa kita harus percaya? Yang pertama, Tuhan akan mengizinkan kita luput dari bahaya. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Yang kedua, kita harus percaya karena pertolongan dan pemeliharaan datang dari Tuhan. Mazmur pasal 121
ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kalau ada seorang anak yang baik, maka anak itu percaya kepada bapaknya. Sekalipun kondisi, situasi di mana anak itu berada di dalam situasi yang sulit, anak itu akan tetap yakin bahwa orang tuanya akan memeliharanya. Demikian juga dalam wabah yang sedang merajalela sekarang ini. Kita adalah pilihan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kewajiban kita adalah harus percaya melalui diri kita sendiri dan bukan kata orang, bukan kata pendeta. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan dan memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, alasan yang ketiga, sikap kita yang ketiga adalah karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yeremia 32 ayat yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ini yang harus ada dalam diri kita. Kita harus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita. Sikap kita yang ketiga adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Apabila kita fokus kepada Tuhan, dan sekalipun ada banyak kesesakan, kekecewaan, kekecewaan kepada diri kita sendiri, kita harus fokus kepada Tuhan, karena kita pasti tidak akan goyah. Seorang ibu yang mempunyai seorang anak, kesukaan anak itu makan ikan goreng, ikan bandeng goreng. Kita tahu ikan bandeng itu banyak tulangnya. Dan setiap ibu itu masak, anak itu akan meminta kepada mamanya, "Mama, tolong beresin tulang-tulangnya, bersihkan tulang-tulangnya supaya saya dapat makan." Oleh sebab itu mamanya melakukan itu semua, mengupas tulang-tulangnya, mengambil tulang-tulangnya, dan kemudian memberikan daging kepada anak itu, sehingga anak itu bisa menikmati daging ikan tersebut. Ketika satu kali kelak anak ini berkata, anak ini meminta supaya dia mau belajar untuk makan ikan sendiri. Mamanya mempersilahkan, anak itu mulai makan daging ikan, mulai mengorek-ngorek tulang ikan itu. Tetapi untuk beberapa lama anak itu berkata kepada mamanya, "Mama, saya tidak bisa mengeluarkan tulang-tulang ikan itu. Tulang ikan itu begitu banyak sehingga saya tidak bisa menikmati ikan daging itu." Dan sebab itulah ketika anak itu berjerit kepada mamanya mengambil ikan itu, mengambil atau melepaskan tulang-tulang dari ikan, dan kemudian memberikan ikan itu kepada anaknya. Setelah anaknya menikmati daging ikan, dia senang sekali, dia bersuka cita. Tetapi setelah selesai makan, mamanya panggil anak itu,
dan mamanya berkata, "Nak, kenapa kamu nggak bisa makan ikan sendiri?" Anaknya berkata, "Mama, di dalam ikan itu banyak tulang-tulang ikan yang halus-halus yang membuat saya sulit untuk menikmati daging ikan itu." Mamanya memberikan nasihat, "Memang ikan itu begitu banyak tulangnya, tetapi kalau kamu fokus bukan kepada tulang, kamu fokus kepada daging ikan itu, maka kamu akan menikmati berkat makanan itu." Ilustrasi ini menggambarkan kadang-kadang sebagai orang Kristen kita jatuh, kita lemah, kita putus asa, kita kecewa sama gereja, kita kecewa sama pendeta, kita kecewa sama orang lain. Apa yang menyebabkan? Karena kita seringkali melihat tulang-tulang masalah di dalam kehidupan kita, sehingga seharusnya masalah itu dapat kita lewati, kita dapat bebaskan. Tetapi karena kita melihat masalah itu bagaikan tulang ikan yang sukar untuk kita lepaskan, dan kadang-kadang kita tidak dapat memakannya. Sebab itulah kita seringkali jatuh, kita tidak bisa keluar, dan kita tidak fokus kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Mari hari ini kita belajar fokus kepada Tuhan. Keliling kita, corona boleh merajalela, tetapi Tuhan lebih besar dari virus corona tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kapan kesesakan ini akan berakhir, kapan virus corona ini akan selesai, kapan ketakutan akan hilang dalam kehidupan kita. Namun, dalam kita menunggu berakhirnya kesesakan ini, kita harus tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita menjaga hati kita dari virus-virus yang mematikan. Yang kedua, kita harus berdoa dan percaya, jangan bimbang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, kita tetap fokus kepada Tuhan. Ayat terakhir Mazmur 91 ayat 5 sampai yang ke-6. "Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Kiranya firman Tuhan yang kita dengar akan meneguhkan kita, menguatkan kita menghadapi wabah virus corona ini sampai semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya di dalam kesesakan menghadapi virus corona ini kami akan tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami punya sikap. Yang pertama, kami harus tetap berjaga hati kami dari segala kesesakan virus-virus yang membahayakan. Yang kedua, kami harus berdoa dan percaya, jangan bimbang kepada masalah yang kami hadapi. Yang ketiga, kami harus tetap fokus kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan dengan bahasa yang dapat kami mengerti untuk kami bertahan di dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kami bersyukur, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa yang di dalam surga. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera.
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.